We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Halo teman milenial. Seneng banget dalam suasana yang ceria ini. Ya, aku betul Ayu banget. Rahmawati dan juga partner aku Putri Andriana. pastinya akan nemenin kalian lagi selama 30 menit ke depan cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tapi sebelum kita happy nih, kita bersuka cita, ada baiknya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Harus dulu. dong. Dengan menggunakan Masker. Ini kan juga kalau katanya pemerintah ya, kita jangan berkerumun terus Betul. harus tetap mematuhi protokol kesehatan pas Natal dan Tahun Baru. Jadi teman milenial juga harus tetap patuh sama protokol kesehatan. Salah satunya ini nih yang kita udah pakai masker. Betul banget. Meskipun nih, ya kayaknya nggak usah dijelasin lagi ya dari temanya nih, dari baju kita, dari bando aku sama Ayu udah kelihatan kan kita mau bahas soal apa hari ini. Meskipun mungkin aku sama Ayu bukan salah satu yang merayakan hari Natal, tapi kita turut happy ya. Turut happy. bersuka cita ya buat teman-teman yang merayakan Natal. Yap, dan aku sendiri ya Put, kalau udah Natal itu berasa banget euforianya. Setuju. Dan kalau misalkan Natal ini kan banyak banget pernak-perniknya, banyak banget tradisi-tradisinya juga. Yap. Kalau kamu Put, yang paling kamu inget ketika menyambut Natal tuh apa? Ya pasti pohon Natal nggak sih? Pohon Natal ya, ada yang mini nih Terus, kayak gini. ya benar. Terus Sinterklas ya pokoknya kayak gitu-gitu aja lah. Oke. Nah kalau aku sendiri tuh aku agak beda sih. Jadi aku tuh kalau Natal buat aku tuh inget sama kue tart. Kenapa kue tart? Karena dulu tuh waktu aku kecil, tetangga aku tuh setiap Natal yang merayakan Natal nih ya umat Kristiani suka bagi-bagi kue tart ke tetangganya termasuk aku. Oh, enak Gitu. banget ya. Tapi kue tartnya kecil-kecil gitu ya? Udah maksudnya? dipotong-potong Udah gitu sih dipotong-potong. biasanya. Ya. Nah, teman milenial, jadi hari Natal ini kan menjadi hari yang dinantikan oleh umat Kristiani yang ada di seluruh dunia. Bahkan di dunia barat Natal ini udah jadi sebuah tradisi masyarakat yang nggak selalu dikaitkan dengan unsur religi. Dan perayaan Natal ini juga identik dengan pohon Natal, Santa Claus, kaos kaki, dan permen tongkat. Setiap simbol itu juga memiliki sejarahnya masing-masing ternyata. Contohnya nih ya, aku mulai dari yang tadi Putri sebut duluan, yaitu pohon Natal. Jadi belum ada yang bisa memastikan sebenarnya sejak kapan sih pohon Natal ini atau pohon cemara digunakan sebagai hiasan. Bahkan bisa dibilang ini tuh menjadi dekorasi utama saat Natal kan, di mana-mana tuh pasti ada pohon Natal pas udah bulan-bulan Desember tengah gitu. Dan di dunia barat pohon cemara ini sudah digunakan untuk merayakan festival di musim dingin selama ribuan tahun. Diyakini oleh orang pertama yang menjadikan pohon cemara sebagai hiasan Natal di rumahnya adalah Martin Luther. Nah, dia ini adalah seorang reformis gereja yang dia ini dari Jerman asalnya dan hidup pada abad ke-16. Hingga pada era 1800-an, pohon Natal itu mulai populer di Eropa dan di Amerika juga. Hal ini disebabkan oleh ilustrasi dari Ratu Victoria dan Pangeran Albert dengan pohon Natal sebagai latarnya. Dan ini juga dibuat oleh Sarah Josepha Hale. Pada tahun 1647, Johann Conrad den Haar, ini seorang pengkhotbah dari gereja katedral Strasbourg di Prancis, mengkritik pohon Natal dengan menyebutnya sebagai mainan anak-anak. Dan kemudian gereja pun melarang pemasangan dari pohon Natal. Tapi larangan tersebut tuh sebenarnya nggak terlalu ngaruh Put, karena orang-orang tuh tetap menjadikan pohon cemara sebagai hiasan Natal. Karena mungkin jadi lebih meriah gitu ya kalau misalkan pakai pohon Natal. Jadi sebenarnya adanya pohon Natal juga sempat ada pro dan kontra juga ya. Nah tapi selain pohon Natal nih ada lagi yang identik dengan Natal, yaitu adalah Santa Claus dan Sinterklas. Siapa sih yang nggak kenal dengan sosok pria tua berjenggot panjang dengan uban putih yang lekat banget dengan hari Natal? Nah, sosok tersebut kita kenal dengan Santa Claus dan Sinterklas. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata ya dua hal itu memiliki sejarah yang berbeda loh. Jadi kalau Sinterklas ini awalnya itu muncul dari kisah Saint Nicholas, yaitu seorang uskup yang hidup di abad ketiga. Di mana Saint Nicholas ini dikenal sebagai pelindung anak-anak
dan sering memberi hadiah secara diam-diam kepada anak-anak yang miskin. Dan cerita tentang Saint Nicholas ini kemudian menginspirasi lahirnya cerita Sinterklas di Belanda. Dan sosok Sinterklas di Belanda ini digambarkan layaknya uskup yang menggunakan jubah keuskupan, terus juga memakai topi uskup yang disebut dengan mitre dan tongkat gembala uskup yang pada bagian atasnya itu melingkar. Jadi sebenarnya justru terinspirasi dari manusia ya Yuk? Dari manusia dan berbeda sebenarnya. Nah, cerita tentang Sinterklas yang senang membagikan hadiah ke anak-anak ini akhirnya berkembang sampai ke Amerika Serikat. Hingga muncullah Santa Claus. Beda nih berarti Pot. Namun bedanya dengan yang ada di Belanda, Santa Claus ini dikisahkan sebagai seorang kakek yang berasal dari kutub utara. Memiliki perawakan yang gemuk, terus berambut dan berjenggotnya tuh warna putih, lengkap dengan mantel tebal, terus habis ada topi musim dingin dan membawa kantong besar yang isi itu hadiah-hadiah. Pastinya untuk anak-anak yang kelakuannya baik. Dan teman milenial, di tahun 1931 perusahaan minuman soda asal Amerika ini membuat iklan yang mengilustrasikan sosok Santa Claus dengan baju dingin yang warnanya tuh merah putih. Berkat iklan tersebut, sosok Santa Claus ini akhirnya semakin populer di kalangan masyarakat. Kamu tim Santa Claus atau tim Sinterklas? Aku nyebutnya Sinterklas lagi, kamu? Sama nih, aku Santa Claus karena lebih easy to pronounce aja, nggak ada R-nya gitu. Iya sih benar, tapi memang selama ini kita pikir adalah itu satu hal yang sama ya. Meskipun memang yang satu terinspirasi dari yang satunya lagi. Nah terus ada lagi nih yang lain yang identik dengan Natal, yaitu permen tongkat. Jadi pada awalnya permen tongkat ini hanya berbentuk lurus dan berwarna putih yang biasa digunakan oleh orang tua sebagai dot untuk meredakan tangis anaknya. Nah, bentuk melengkung dari permen tongkat ini diciptakan oleh seorang pemimpin paduan suara di gereja katedral Cologne di Jerman. Alasannya karena saat ibadah Natal yang sedang berlangsung ya, itu banyak anak-anak yang merasa bosan. Sehingga permen tersebut diberikan untuk menghibur mereka karena bentuknya yang mirip dengan tongkat gembala. Dan kebiasaan pendeta membagikan permen tongkat selama ibadah Natal ini akhirnya menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Dan pada saat itu tongkat masih berwarna putih, tetapi terkadang pembuat permen menambah gula berwarna merah untuk menghias tongkat. Aku tuh dulu waktu kecil suka banget beli permen tongkat ini sama permen lollipop yang warna-warni gitu loh Pot. Tapi itu aku cuma beli doang, aku nggak sanggup makannya karena sayang bagus, ya? Kalau dimakan patah nanti. Dan biasanya permen tongkat ini tuh yang biasa digantungin di pohon Natal juga buat hadiah anak-anak. Itu lucu banget sih. Nah, yang juga nggak kalah ikonik dan juga punya nilai sejarah yaitu kaos kaki saat Natal tiba. Jadi di luar negeri ada tradisi yang menjadikan kaos kaki sebagai dekorasi Natal. Dan tradisi ini tuh terinspirasi dari kisah Saint Nicholas, seorang uskup dari Myra, kota kecil yang pernah menjadi bagian Imperium Romawi. Tepatnya ada di wilayah Turki kalau sekarang teman milenial. Dikisahkan waktu itu Saint Nicholas mengetahui ada seorang ayah yang miskin dan memiliki 3 anak gadis. Ayah tersebut tidak akan pernah bisa menikahkan anak-anaknya karena ini kondisi ekonominya nggak bagus waktu itu. Kemudian Saint Nicholas akhirnya diam-diam meletakkan koin emas ke masing-masing kaos kaki ketiga gadis tersebut untuk ngebantuin mereka. Kisah tersebut itu populer di kalangan gereja barat, yaitu gereja Roma Katolik dan gereja-gereja Protestan. Kisah ini pun menjadi asal-usul tradisi menggantung kaos kaki pada saat Natal. Awalnya kaos kaki yang digantung adalah kaos kaki biasa, tapi sekarang ya seiring berjalannya waktu kaos kaki tersebut diganti dengan kaos kaki yang khusus yang dibuat untuk bisa menerima hadiah. Anak-anak tuh percaya katanya kalau misalkan mereka sikapnya baik, terus mereka nurut sama orang tuanya, terus di sekolah juga rajin, maka nantinya Sinterklas ini akan mengisi kantung kaos kakinya mereka itu dengan hadiah-hadiah. Jadilah akhirnya hiasan kaos kaki menjadi simbol penyemangat agar anak-anak kecil ini bisa berbuat baik demi memelihara keharmonisan
yang ada di dunia. Nah, tapi memang ya kalau aku tuh nganggep hari Natal itu memang selain dari aspek religiusnya, tapi salah satunya tuh sebenarnya mengajarkan anak-anak tuh tentang kasih sayang, tentang berbuat baik kepada sesama, saling berbagi. Jadi aku tuh kadang-kadang lihat hari Natal bukan cuma sekedar perayaan untuk agama Kristen aja, tapi memang mengajarkan hal-hal baik gitu kepada anak-anaknya nggak sih? Iya sih, terus kayak ini juga bisa jadi ajang silaturahmi gitu Iya, ya ibaratnya, karena kan libur, terus jadi orang-orang bisa mengunjungi satu sama lain. Tradisinya juga banyak, makanannya juga banyak banget biasa yang keluar waktu Natal, tuh bener seru-seru banget. banget sih menurut aku. Nah, aku sama Ayu akan balik lagi nih teman-teman ya buat bahas soal hari Natal lagi nih. Soalnya nggak cuma informasi itu aja ya yang bisa kita kasih, makanya buat kalian terus pastiin sama aku dan Ayu tentunya masih di item informasi ke teman-teman milenial.